Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursabilah, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA tentang simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang dimana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Contoh yang pertama, benalu dan pohon nangka. Benalu adalah tumbuhan parasit yang tumbuh dan menyerap air serta nutrisi dari pohon inangnya, seperti pohon nangka, sehingga dapat merugikan dan menghambat pertumbuhan pohon nangka tersebut, menyebabkan cabang mati hingga kematian pohon jika infeksinya parah. Hubungan nyamuk dan manusia adalah contoh dari simbiosis parasitisme, di mana nyamuk diuntungkan dengan mendapatkan darah sebagai sumber makanan untuk menghasilkan telur, sedangkan manusia dirugikan dengan adanya rasa gatal akibat gigitan dan resiko penurunan penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Kutu putih, juga dikenal sebagai kutu kebul, adalah hama serangga kecil pada tanaman yang menghisap sari tanaman dan dapat menyebabkan kerusakan, hambatan pertumbuhan, hingga kematian. Kemunculan kutu putih biasanya dipicu oleh tanaman dengan pertumbuhan lunak akibat pupuk nitrogen berlebihan, tanaman yang terlalu banyak disiram, kondisi hangat dan lembab, serta kurangnya sirkulasi udara. Simbiosis yang kedua adalah mutualisme, di mana hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga adalah contoh simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar manis dari bunga, sementara bunga terbantu proses penyerbukannya ketika serbuk sari menempel pada tubuh kupu-kupu dan terbawa ke bunga lain. Kutu daun dan semut memiliki hubungan simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan. Kutu daun menghasilkan embun madu yang manis dan bergizi, sedangkan semut melindungi kutu daun dari pemangsa dan membantunya pindah ke tanaman baru yang lebih sehat untuk mencari makanan. Lumut kerak adalah suatu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme erat dari fungus dengan mitra fotosintetik yang dapat berupa alga hijau atau cyanobacteria. Kerjasama ini demikian eratnya sehingga morfologinya pun berbeda dari komponen simbiotiknya. Simbiosis yang terakhir, simbiosis komensalisme, yang dimana hubungan dua makhluk hidup yang satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Monstera deliciosa dapat tumbuh dan menjalar di pohon kelapa, karena pada dasarnya tanaman ini adalah liana epifit yang tumbuh memanjat di hutan tropis dengan menggunakan akar udara untuk menopang diri pada batang pohon. Pohon kelapa menjadikan struktur tegak, tempat berlindung dari sinar matahari langsung, dan kelembaban yang dibutuhkan monstera untuk tumbuh, serupa dengan kondisi di habitat aslinya di hutan. Hubungan antara katak dan pohon adalah contoh simbiosis komensalisme, di mana katak mendapat manfaat berupa tempat berlindung atau bertelur, sementara pohon tidak diuntungkan maupun dirugikan oleh kehadiran katak tersebut. Sarang burung di atas pohon adalah contoh simbiosis komensalisme, di mana burung diuntungkan dengan mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan untuk telur dan anak-anaknya, sedangkan pohon tidak diuntungkan maupun dirugikan oleh keberadaan sarang tersebut. Burung menggunakan dahan dan ranting pohon sebagai tempat membangun sarang, dan pohon tidak mengalami dampak negatif karena sarang tersebut ringan dan tidak mengganggu proses fotosintesis daunnya. Kesimpulan dari ketiga jenis simbiosis tersebut adalah mutualisme, kedua pihak untung; komensalisme, satu pihak untung, satu pihak tidak dirugikan atau diuntungkan; dan parasitisme, satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Simbiosis secara umum adalah interaksi erat antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana pola interaksinya menentukan jenis simbiosisnya. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.